Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang bioteknologi. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa kalian pernah mengonsumsi salah satu makanan yang ada di gambar ini? Pasti pernah ya, misalnya tempe. Tempe merupakan salah satu makanan yang sering kita temui dan bahkan sering kita konsumsi. Lalu apa hubungannya antara tempe dengan bioteknologi? Biar lebih paham lagi, mari kita cari tahu. Yang pertama, kita harus paham dulu nih, apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, dan teknologi artinya alat atau cara. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau organisme untuk membuat suatu produk. Organisme yang digunakan bisa bakteri, jamur, bahkan virus. Bioteknologi ada dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional atau dikenal juga dengan bioteknologi tradisional, dan yang kedua ada bioteknologi modern. Apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Nah, ini perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, sedangkan untuk yang modern menggunakan sebagian bagian dari organisme, misalnya yang diambil enzim atau DNA-nya saja. Kemudian, untuk konvensional melalui proses fermentasi, sedangkan untuk yang modern melalui teknik rekayasa genetika. Yang ketiga, untuk bioteknologi konvensional, teknologi yang digunakan masih sederhana, sedangkan untuk yang modern, teknologinya sudah lebih canggih. Selanjutnya, bioteknologi konvensional juga bergantung pada kondisi alam, misalnya suhu, sedangkan untuk bioteknologi modern tidak bergantung pada kondisi alam. Perbedaan lainnya yaitu bahan yang digunakan untuk bioteknologi konvensional cenderung murah dan mudah didapat, sedangkan untuk yang bioteknologi modern bahannya cukup sulit didapat karena harus menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Contoh produk bioteknologi konvensional yaitu tempe. Kenapa tempe merupakan produk bioteknologi? Karena dalam proses pembuatan tempe dibutuhkan organisme yaitu Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi atau jamur. Sedangkan produk dari bioteknologi modern salah satunya adalah cloning, kultur jaringan, dan bayi tabung. Saat ini bioteknologi sudah diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pangan atau bidang makanan. Produk makanan yang menerapkan prinsip bioteknologi yaitu tape, yogurt, keju, kecap, dan yang lainnya. Kemudian selain di bidang makanan, bioteknologi juga digunakan di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bidang pangan. Dalam bidang pangan banyak sekali produk-produk bioteknologi, salah satunya adalah tape. Dalam pembuatan tape yang digunakan atau bahan yang digunakan adalah singkong. Ya, selain membutuhkan singkong, dalam pembuatan tape juga dibutuhkan mikroorganisme. Salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini merupakan gambar penampakan Saccharomyces cerevisiae yang diamati di bawah mikroskop. Dan ini merupakan bagian perubahan kimia yang terjadi pada pembuatan tape. Seperti yang kita ketahui bahwa singkong yang merupakan bahan dasar tape mengandung banyak sekali amilum. Amilum yang ada di tape akan diubah menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus sp. Aspergillus sp inilah yang membuat tape memiliki rasa yang manis. Kemudian, glukosa akan difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Saccharomyces cerevisiae ini yang
menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae merupakan fermentasi anaerob, artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Tapi kalau ada oksigen yang masuk, maka alkohol akan diubah menjadi asam cuka oleh Acetobacter aceti. Ya, asam cuka inilah yang membuat tape memiliki rasa yang asam. Jadi agar oksigen tidak masuk, maka dalam proses pembuatan tape harus tertutup rapat. Kalau terbuka akan ada oksigen yang masuk dan nantinya membuat rasa tape menjadi asam. Nah, Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter merupakan mikroorganisme yang dibutuhkan dalam pembuatan tape. Di mana kita bisa mendapatkannya? Yaitu di ragi tape. Ragi tape merupakan ragi khusus yang digunakan untuk pembuatan tape, di mana di ragi tape ini terdapat berbagai mikroorganisme yang dibutuhkan untuk membuat tape. Kemudian produk bioteknologi dalam bidang makanan yang kedua ada yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus casei. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, dan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, diantaranya meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, dan mencegah hipertensi. Produk bioteknologi bidang makanan yang ketiga ada keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses pengentalan susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus lactis. Sebenarnya ada beberapa bakteri yang lainnya juga seperti Streptococcus thermophilus dan Lactococcus. Kemudian yang keempat ada tempe. Nah, ternyata tempe merupakan produk bioteknologi juga. Kenapa? Karena dalam pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi, di mana fermentasinya dilakukan oleh jenis jamur yang namanya Rhizopus oryzae. Seperti yang kita ketahui bahwa tempe merupakan salah satu makanan yang bahan dasarnya dari kedelai. Nah, ini ada cara-cara pembuatan tempe. Yang pertama, ya, bahan dasarnya ini kedelai. Kedelai dibersihkan dan direndam. Saat direndam, kulitnya itu akan mengelupas. Jadi kulitnya dibuang, dipisahkan dari biji kedelainya. Setelah dibuang kulitnya, dikukus. Setelah dikukus lalu didinginkan atau ditiriskan. Setelah ditiriskan diberi inokulum. Inokulum di sini maksudnya adalah jamur Rhizopus oryzae. Setelah diberi jamur Rhizopus oryzae, kemudian kedelainya dibungkus. Dibungkusnya bisa pakai daun atau plastik. Kemudian didiamkan. Saat didiamkan terjadi fermentasi. Setelah itu dianginkan dan jadilah tempe, produk tempe yang seperti kita makan. Kalau kalian perhatikan gambar tempe yang ada di sini, ini kan ada yang putih-putihnya. Nah, putih-putih ini disebut hifa. Hifa ini dihasilkan dari jamur Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini bisa didapatkan dari ragi tempe. Bentuk ragi tempe seperti ini ya. Kalau tadi bentuk ragi tape itu dia bentuknya agak padat, kalau ini bentuknya bubuk atau berbentuk serbuk. Kemudian ada kecap. Wah, ternyata kecap juga merupakan salah satu produk bioteknologi ya, karena dalam pembuatan kecap dibutuhkan Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini salah satu jenis jamur. Kemudian ada roti. Roti merupakan makanan yang berbahan dasar utama yaitu tepung, di mana roti ini memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae
bisa didapatkan pada ragi khusus roti. Ragi khusus roti ini bentuknya seperti ini ya. Selain roti ada juga donat. Donat juga sama, dia menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Produk bioteknologi makanan seperti roti, kecap, tape, yogurt, keju, dan yang lainnya merupakan produk bioteknologi konvensional atau tradisional. Kenapa? Karena memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan langsung. Kemudian bahan yang didapatkan juga cenderung murah dan mudah didapat. Dan juga dalam prosesnya melibatkan proses fermentasi. Jadi produk-produk makanan yang tadi kita bahas itu merupakan produk bioteknologi tradisional atau konvensional. Selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah penduduk. Nah, ternyata peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan inilah yang menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik, yaitu penerapan bioteknologi modern. Penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian ternyata menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam bidang pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan memanipulasi susunan gen suatu organisme sehingga didapatkan atau dihasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambahkan gen yang diambil dari organisme lain atau menghilangkan gen tertentu. Nah, tanaman yang di susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini banyak sekali produk-produk tanaman transgenik seperti jagung, kedelai, tomat, pepaya, dan padi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar beras yang berbeda, yang memiliki perbedaan warna. Yang satu warnanya putih, yang satu lagi warnanya agak kekuningan. Beras putih ini merupakan beras biasa ya, sedangkan beras yang berwarna kuning ini disebut dengan golden rice. Golden rice ternyata dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A dan beta karoten pada tanaman wortel. Jadi wortel itu kan banyak sekali mengandung beta karoten. Gen penghasil beta karoten yang ada di wortel diambil lalu dimasukkan ke beras, maka dihasilkanlah golden rice yang yaitu beras yang mengandung banyak beta karoten. Selain untuk meningkatkan mutu tanaman transgenik, bioteknologi di bidang pertanian juga bisa digunakan untuk tanaman agar tanaman bisa tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida, insektisida melalui rekayasa genetika. Bagaimana cara membuat tanaman transgenik? Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Jadi, yang pertama disiapkan DNA ya, DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan. Misalnya DNA-nya adalah DNA tahan hama. Kemudian DNA tahan hama ini disisipkan ke dalam plasmid. Plasmid ini didapat di bakteri Agrobacterium tumefaciens.
DNA dimasukkan ke dalam plasmid ya, sehingga didapatkanlah plasmid T hasil rekombinasi atau gabungan. Plasmid T ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sel tanaman ya. Nah, nanti di dalam selnya itu di dalam tanaman itu sel-sel akan membelah atau meregenerasi sehingga terbentuklah tanaman yang memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan, yaitu tanaman yang tahan hama. Kalau misalkan di sini kita mau menyisipkannya gen atau DNA tanaman yang memiliki buah manis, itu juga bisa ya. Jadi tergantung sifat yang disisipkannya apa. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan. Teknik yang biasa digunakan dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik. Tujuan dari cloning yaitu untuk memperoleh jenis-jenis hewan yang unggul. Contohnya hewan yang tahan penyakit, ataupun misalnya pada sapi, yaitu sapi perah yang menghasilkan susu lebih banyak. Bagaimana proses cloning domba? Coba kalian perhatikan ya, ini gambar proses cloning domba. Disiapkan domba betina ya, domba betina A dan domba betina B. Di domba betina A yang diambil adalah sel tubuhnya, sedangkan di domba betina B diambil sel telurnya. Kemudian sel tubuh yang dari domba A diambil inti selnya aja, sedangkan di domba B inti selnya dihilangkan. Inti sel yang ada di domba A dimasukkan ke dalam badan sel domba B. Kemudian nantinya akan terjadi fusi, atau fusi itu bersatu atau bergabung, yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan ditanam di rahim induk pengganti. Nah, nantinya si induk C ini, domba C ini akan menghasilkan domba yang identik dengan domba A. Kenapa identik dengan domba A? Karena di domba A yang diambil itu inti selnya, di mana inti sel itu merupakan di dalamnya itu terdapat DNA sebagai pembawa sifat. Jadi hasilnya domba yang dilahirkan akan mirip atau identik dengan domba betina. Biasanya domba betina A ini yang diambil inti sel atau yang diambil gennya merupakan domba yang memiliki bibit-bibit unggul. Kemudian di bidang kesehatan, bioteknologi banyak sekali diaplikasikan dalam bidang kesehatan ya. Salah satunya adalah untuk pembuatan antibiotik. Antibiotik ini dimulai dari penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik pertama yang ditemukan adalah antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang ditemukan antibiotik lain seperti streptomycin, neomycin, tetrasilin, bacitracin yang dimana diambil dari berbagai mikroorganisme. Produk bioteknologi di bidang kesehatan lainnya yaitu insulin sintetis atau insulin buatan. Sebenarnya tubuh manusia yaitu organ pankreas menghasilkan insulin, tapi berbeda pada penderita diabetes. Pada penderita diabetes mellitus, karena pankreasnya rusak, maka mereka tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga harus diberikan insulin sintetis atau insulin buatan. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar pembuatan insulin pada bakteri Escherichia coli. Nah, prosesnya seperti ini. DNA pengkode insulin diambil dari sel pankreas manusia ya. Kemudian disiapkan juga plasmid yang
terdapat di bakteri E. coli. Setelah itu, DNA dimasukkan atau disisipkan ke dalam plasmid setelah terjadi penggabungan sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Plasmid yang mengandung DNA pengkode insulin kemudian disisipkan kembali ke bakteri Escherichia coli sehingga bakteri ini mampu menghasilkan insulin. Nah, nanti insulin yang dihasilkan akan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan kepada pasien penderita diabetes mellitus. Kemudian ada vaksin. Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu seperti polio, hepatitis, dan tetanus. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pertama, bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ya itu diinjeksikan atau disuntikkan ke tubuh manusia. Nah, saat vaksin tersebut diinjeksikan, maka sel darah putih yang ada di tubuh akan memicu untuk memproduksi antibodi. Jadi suatu saat bila pasien terkena penyakit tertentu atau penyakit itu di kemudian hari, maka tubuhnya akan menghasilkan antibodi secara otomatis dan antibodinya akan menetralisir sel-sel yang mengganggu atau menghadang virus atau bakteri penyebab penyakit. Kemudian ada selanjutnya bioteknologi di bidang lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar A, B, C, dan D. Gambar A merupakan kapal pengangkut minyak yang terbakar ya. Gambar B merupakan burung yang terkena tumpahan minyak di lautan. Gambar C merupakan kondisi air laut yang tercemar, dan gambar D merupakan ikan yang mati akibat pencemaran minyak bumi. Intinya saat ini lingkungan khususnya laut ya banyak sekali terjadi pencemaran karena ulah manusia ya. Kenapa? Karena salah satunya ini ada kapal minyak yang terbakar atau karena sampah dan yang lainnya. Bagaimana cara mengatasinya atau upaya menanggulanginya bagaimana? Bisa dilakukan atau dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas sp ini bisa menetralisir atau menyerap minyak-minyak yang ada di laut ya, yang ada di air laut. Tapi prosesnya sangat lama. Bagaimana biar prosesnya cepat? Maka ditambahkanlah formula yang isinya kalium fosfat dan urea sehingga bakteri Pseudomonas sp ini bisa menyerap minyak lebih cepat. Jadi bisa membersihkan minyak-minyak yang ada di air laut. Nah, tadi kita sudah membahas bioteknologi, baik itu bioteknologi konvensional maupun modern, dan manfaat-manfaat bagi kehidupan. Nah, ternyata selain bioteknologi itu selain memiliki dampak yang positif, tapi juga memiliki dampak yang negatif. Salah satunya yaitu akan terjadinya polusi gen. Polusi gen ini biasa terjadi di bidang pertanian. Kenapa? Karena tanaman transgenik kalau tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi lingkungan alami yang ada di sekitarnya dan merusak plasma nuftah. Yang kedua, ada kombinasi gen yang baru dikhawatirkan mengganggu kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen yang baru. Jadi, jika dikonsumsi oleh manusia, dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan. Hal ini dikhawatirkan karena
pernah terjadi kasus di mana tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen kacang Brazil memicu reaksi pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Kemudian dampak yang negatif yang ketiga adalah menimbulkan kesenjangan ekonomi dengan petani tradisional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa produk-produk bioteknologi modern itu memiliki kualitas yang lebih unggul ya. Karena memiliki kualitas yang lebih unggul, pasti lebih digemari oleh konsumen ya, sehingga produk-produk lokal yang produk-produk petani tradisional itu akan tertinggal, sehingga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, sampai di sini dulu materi mengenai bioteknologi. Maha besar Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia, di mana makhluk tersebut memiliki peranan dan manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Sampai di sini dulu pembelajaran mengenai bioteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.